bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 3 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta, dengan tema Cinta Kristus harus lepas bebas. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh,
dan menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cinta Kristus harus lepas bebas. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, mencintai bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi perlu tindakan nyata. Tindakan harus ada pengorbanan dan perlu sakit. Jika harus sakit, maka akan ada bahagia dan sukacita. Penginjil Lukas menggambarkan bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Dengan tegas Yesus meminta para murid agar melepaskan ikatan-ikatan duniawi yang menguasai hidup mereka untuk dapat lepas bebas dan total mengikuti Dia. Para murid harus berani melepaskan segalanya dan mau menjadi pengikut Kristus. Karena seorang pengikut Kristus harus berani mengosongkan diri, memikul salib, dan mengikutinya dengan tulus. Para sahabatku yang terkasih, menjadi murid Yesus yang sejati menuntut kita untuk selalu mengasihi Dia lebih dari apapun juga, sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Beberapa kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikuti Yesus, tapi dengan setengah hati, tidak rela, tidak berkomitmen memberikan seluruh hidupnya pada Yesus. Hati mereka belum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada miliknya, apakah itu keluarga ataupun harta benda. Dengan demikian, mengikuti Yesus dibutuhkan kesiapan, tekad, dan keputusan yang matang. Menjadi murid Yesus berarti harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Namun, syarat ini tidak cukup bagi Yesus. Sebelum kita melepaskan diri dari segala kepunyaan atau harta milik kita, sebagaimana yang Yesus telah lakukan, Ia memberikan seluruh dirinya kepada kita. Ia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi milik-Nya. Itulah tandanya bahwa kita murid-Nya, saat Dia berkuasa secara penuh dalam seluruh kehidupan kita. Para sahabatku, pengikut Kristus bukan sekedar penyematan tanda salib, tetapi bagaimana menghadapi konsekuensi dari tanda salib itu. Mari kita menjadikan diri kita pengikut yang apa adanya, mau mengikutinya tanpa syarat, dan berani menghadapi tantangan hidup dalam namanya. Karena hanya Dia yang mampu memberi kekuatan pada kita pengikutnya. Ia segalanya bagi kita, asal kita tulus dan berani menjadi pengikutnya. Jangan takut,
pikul salib demi Kristus. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Bapa, berkatilah para misionaris yang bekerja dengan tulus ikhlas untuk perkembangan karya misi Kerajaan Allah. Semoga mereka diteguhkan dalam panggilan dan tantangan hidup, agar tetap melihat salib sebagai wujud cinta Tuhan bagi panggilan dan perutusan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, jamahlah dan sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit, agar mereka beroleh kasih-Mu yang nyata dalam hidup mereka dan memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah dan teguhkanlah iman saudara-saudari kami yang menderita, agar mereka boleh menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib, dan semoga penderitaan mereka dapat diringankan berkat bantuan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah ke dalam kerahiman-Mu saudara-saudari dan sanak keluarga kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah mereka dan berilah mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Berilah kekuatan dan penghiburan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, mampukanlah kami yang mendengarkan sabda-Mu ini untuk semakin memantapkan diri menjadi pengikut-Mu dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan sebagai pengikut-Mu. Buatlah kami mampu dan tetap mengandalkan Engkau dalam hidup dan karya kami, serta mampukanlah kami untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu wujud pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.